Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imade Gofal Dwi Ananda Prabawa dengan NIM 220040036. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang program sort dan search yang telah saya buat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data. Selanjutnya, langsung saja saya akan membuka text editor saya yaitu VS Code. Setelah itu saya akan membuka projectnya ya. Ini project ya yang belum saya satuin sebelumnya. Nah, ini dia. Praktikum UAS. Nah, sebelumnya saya isi nama dulu ya. Inilah nama saya. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai kodenya untuk awal-awal. Baik, bisa dilihat di sini ada 3 program sort dan 2 program search. Ini dan ini. Bisa dilihat sudah saya berikan nama ya, yaitu prototype fungsi, di mana prototype fungsi ini nantinya adalah sebagai alat bantu untuk compiler agar bisa membaca fungsinya. Fungsinya itu ada di bawah fungsi main ya. Ini adalah yang pertama fungsi bubble sort, di mana bubble sort itu adalah salah satu algoritma sorting. Ini ya. Ini penampilan sebelum disorting. Ini langkah logik untuk mensortingnya, dan ini adalah tampilan setelah disorting nantinya. Itulah kode-kode pada bubble sort. Selanjutnya, setelah bubble sort ada insertion sort. Sama, insertion sort ini juga sama seperti bubble sort, yaitu metode untuk mengurutkan sebuah data dari acak menjadi terurut. Sama seperti bubble sort, di sini saya buat user memasukkan data acak sebelum disorting. Ini merupakan logiknya, dan ini merupakan hasilnya nanti sesudah disorting akan ditampilkan ke layar. Walaupun sama-sama algoritma sorting begitu, namun logiknya agak berbeda sedikit dari bubble sort ya. Bisa dilihat ya. Ini logik untuk bubble sort, dan ini logik untuk insertion sort. Yang ketiga adalah ada selection sort. Sama seperti insert dan bubble sort, di sini saya membuat kode yang pertama untuk mencetak ke layar data acak atau sebelum disorting. Ini merupakan logiknya, logic selection sorts, dan ini merupakan datanya yang sudah disorting tadi di logic selection sorts. Setelah
saya menjelaskan sedikit mengenai tiga algoritma sorting tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua algoritma search, yaitu binary dan sequential search. Binary search ini, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Nah, fungsi untuk mengurutkan datanya untuk binary search ini adalah for binary. Di for binary ini kita membutuhkan integer key. Setelah itu untuk binary tersendiri ini kan harus diurutkan ya, ascending ataupun descending. Nah, saya mengambil ascending, di mana ascending ini menggunakan logic insertion sort seperti di atas tadi. Sama insertion sort ini saya pada logic untuk mengurutkan data binary ini saya menggunakan insertion sorting. Sama kerjanya seperti tadi ya, tapi sedikit ditambahkan integer key, di mana integer key ini nantinya untuk mencari data yang dimasukkan oleh user. Misalnya data user memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 secara acak, tapi sudah diurutkan oleh logiknya ini, logic binary sorts. Setelah itu user akan memasukkan key. Misalnya user memasukkan 5, maka 5 akan ditangkap pada fungsi binary search itu. Setelah kita mengascendingkan data yang teracak tadi, selanjutnya fungsi yang paling penting di binary search yaitu ini, fungsi binary search. Ini adalah fungsi terpenting untuk menjalankan binary search tersebut. Ada beberapa variabel yang kita butuhkan di sini seperti ini ya. Integer low sama dengan 0, integer high sama dengan array size min 1. Oh ya, array size ini diset menjadi 5 ya. 5 ya. Nah, 5. Lalu ada beberapa logiknya. Di sini ada kita pakai while di dalamnya dan pengkondisian seperti ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut saat kita mengeksekusi kodenya ya. Nah, itu untuk binary search. Oh ya, integer key ini nantinya ya akan dicocokkan di sini ya. Ketika ini bernilai true, dia akan menjalankan ini. Lalu ketika ini bernilai false, dia akan menjalankan ini. Itu. Baik, itu sedikit mengenai binary search. Yang terakhir ada sequential search. Sama kerjanya sebenarnya sama binary ya, sama-sama metode untuk mencari sebuah data begitu, tapi bedanya adalah binary itu harus diurutkan terlebih dahulu dan datanya harus dipecah menjadi dua bagian gitu. Sedangkan untuk sequential search sendiri dia tidak perlu mengurutkan datanya seperti binary search. Dia langsung mencari datanya begitu. Melalui perulangan ini, ketika nilainya true akan dicetak ini, dan ketika nilainya false akan dicetak ini. Baik, itu fungsi-fungsi yang saya buat untuk mendukung program ini. Selanjutnya kita akan melihat fungsi main, yaitu fungsi utamanya. Nah, di fungsi main ini akan ada user ya. User yang di sini paling yang akan mengeksekusi programnya. Bisa dilihat saya mendeklarasikan dua variabel, integer menu dan integer angka arises. Artinya angka ini memiliki indeks 5 bagian begitu, memiliki 5 bagian. Baik, di sini saya melakukan perulangan while untuk menghidupkan program nantinya ya, agar nantinya program itu akan berakhir berdasarkan keinginan user itu. Ketika user tidak menginginkan program berakhir, maka program tidak akan berakhir begitu. Di sini saya mencetak ini agar memudahkan user untuk membaca data begitu, membaca programnya.
Lalu ke bawah, yaitu ada menu-menunya nanti yang bisa dipilih oleh user. Lalu di sini saya memakai switch keys untuk nantinya user dapat, ketika user sudah memilih menu mana, maka akan dieksekusi oleh keys ini, begitu. Baik, itu aja ya. Sekarang saya akan menjelaskan atau mengeksekusi program yang telah saya buat. Baik, program yang kita eksekusi pertama yaitu bubble sort. Kita run. Sesuai petunjuk di sini ya, kita masukkan angka terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan angka secara acak dengan angka desimal. Misalnya 5, 3, 2, 1, 4. Kita pilih program sorting dan search, yang mana kita akan pilih yaitu nomor 1. Kita pilih nomor 1. Nah, ini dia program sorting dengan bubble sort. Sebelum disorting kita memasukkan ini 5, 3, 2, 1, 4. Sesudah disorting 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kita lihat dulu ya bagaimana logik ini bekerja. Kita lihat kodenya dulu, di mana itu kodenya di bawah kan? Di bawah kodenya kita lihat. Nah, ini merupakan kodenya ini yang menghasilkan ini ya. Program sorting dengan bubble sorts. Yang pertama, inputan user akan ditampilkan oleh ini sebelum disorting, yang ini. Nah, ini merupakan logiknya, di mana sesuai pengertian bubble sort, yaitu algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data kalau pengkondisiannya bernilai true dari nilai n dengan nilai n plus 1. Banyak perbandingannya adalah jumlah data dikurang 1 dikali jumlah data dikurang 1. Nah, karena kita memasukkan 5 jumlah buah data di sini, maka n-1 dikali n-1, maka 4 kali 4, 16. Maka akan terjadi 16 perulangan, begitu ya. 16 pengecekan maksudnya. 16 kali pengecekan atau pengurutan. Nah, begitu. Setelah ini dieksekusi itu udah terurut, maka dia akan ditampilkan di sini. Begitu, teman-teman. Nah, untuk ini sendiri adalah di sini ya. Nah, ini di sini dia. Inputan user ini yang kita masukkan tadi itu akan dipilih dulu, yaitu kita pilih yang tadi, yang pertama bubble sort. Nah, karena angka ini sudah terisi dan user memilih bubble sort dan masukkan ke variabel menu di switch menu, maka itu akan menjadi case 1 sesuai ini ya. Case 1. Ketika case 1 ini akan dijalankan, di mana angka yang tadi diinputkan akan masuk ke fungsi bubble sort seperti yang saya jelaskan tadi, begitu. Nah, bagaimana sih cara kerja bubble sort ini? Ini kan kita pakai perulangan, artinya secara kasat mata itu tidak kelihatan bagaimana cara kerjanya, begitu. Saya akan jelaskan sekarang melalui gambar gitu. Baik, kita buka snippet dulu ya. Kita buka ini dulu, stamping tool, stamp and catch. Kita alt shift S. Kok tidak mau ya? Tunggu, sabar dulu teman-teman.
Oh ini mau ya. Tunggu dulu. Ini aja. Kok tidak mau ya? Kemarin saya coba mau kok. Tunggu ya. Kenapa saya pakai ini agar mudah ya? Tidak mau artinya. Baik, kalau tidak mau kita pakai ini saja ya. Nah, kita pakai ini saja ya. Ini biarkan saja ya. Saya misalnya akan menuliskan 3 buah data secara acak begitu. Misalnya 1, 3, 2, 4. 4 data acak ini ya. Artinya akan ada 9 perulangan. 9 pengurutan gitu. 9 kali pengurutan. Mulai dari pertama sesuai dengan kodenya. Ini bubble sort. Nah, ini J plus 1 lebih kecil dari angka J. Maka ketika ini true, maka akan ada penukaran data. Baik. Apakah 3 lebih kecil dari 1? Tidak. Itu tidak. Maka data tidak akan ditukar. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, maka data akan ditukar. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak, maka data tidak akan ditukar. Terus begitu sampai 9 kali ya. Walaupun data sudah terurut, untuk bubble sort tetap dia mengecek itu sampai n-1 dikali n-1 itu. Sampai ini lagi dicek apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak, maka ditulis lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, maka akan ditulis lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Tidak, maka akan ditulis lagi. Begitu. 4 lebih kecil dari 3? Tidak. Baiklah, kalau gitu kita hitung berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebih kecil begitu, akan dicek lagi. Apakah ini lebih kecil? Tidak. Lalu habis itu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini apakah lebih kecil dari ini? Tidak. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Tidak. Maka ini cek apakah ini lebih kecil dari 4? 4, tidak. Nah, sekarang telah didapatkan bahwa yang ini tadi ini sudah disorting menjadi 1, 2, 3, 4. Begitu. Inilah perulangannya ya. Ini perulangannya. Apa namanya pengurutannya? Ada 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini hasilnya. Itulah cara bubble sort bekerja begitu. Karena kalau kita melihat dari kodenya agak susah untuk mengerti bagaimana bubble sort itu bekerja. Baik, kita lanjut ke ke metode sorting yang kedua, yaitu insertion sort. Baik, kita jalankan dulu, run kode dulunya. Kita run dulu kodenya.
kita run. Kita masukkan acak ya, teman-teman. Kita pilih nomor 2, insertion sorts. Nah, ini sudah sama ya, sama bubble sort, bisa dia mengurutkan. Anjay. Baik, kita lihat dulu kodenya. Yang mana itu? Nah, yang ini. Seperti tadi ya cara kerjanya. User memasukkan ini, memasukkan angka desimal, lalu user memilih program insertion sorts, lalu masuk ke case 2, insertion sort dengan parameter angka yang nantinya akan diteruskan ke ini, insertion sorts. Di insertion sorts ini cara kerjanya sama, cuman logiknya yang berbeda begitu. Cara kerjanya sama sih, mengurutkan data, tapi logiknya yang sedikit berbeda begitu. Inilah logiknya. Angka ke J, indeks ke J lebih kecil dari angka indeks J min 1, di mana integer I sama dengan 1, I lebih kecil dari array size I plus, lalu J sama dengan I, J lebih besar dari 0, dan J min. Ini decrement dan ini increment ya, begitu. Baik, setelah ini melewati ini, telah diurutkan, maka dia akan dicetak. Sama seperti bubble sort, saya akan jelaskan mengenai insertion sorts. Apa sih algoritma insertion sorts itu? Insertion sorts adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data mulai dari data kedua dengan data ke-1. Data kedua dengan data ke-1 begitu. Berarti 2 dibandingkan dengan 4, setelah itu ini dibandingkan ini dibandingkan ini dibandingkan ini, terus sampai data ini begitu. Dan mulai dari datanya terus bertambah sampai berapa jumlah sekumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data ke-1. Baik, saya akan jelaskan insertion sort tadi dengan menggunakan ilustrasi gambar seperti bubble sort tadi ya. Baik, kita buka snippet dulu ya. Snippet, snipping tool maksud saya. Kita ambil aja gambar di Word ya, biar putih, biar enak dipandang. Kok nggak mau? Tunggu dulu sebentar. Nggak mau dia, guys. Mau akhirnya. Ini lupakan ya. Ini agar mau menjelaskan di sini saja. Lupakan gambar ini, anggap aja tidak ada. Baik, cara kerja insertion sort sendiri yaitu misalnya kita punya data acak seperti tadi 1, 3, 2, 4. Seperti pengertiannya, insertion sort adalah
algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data mulai dari data kedua dengan data ke satu, dan mulai dari datanya terus bertambah sampai berapa jumlah sekumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data ke satu. Di sini logiknya yaitu angka J apakah lebih kecil dari angka J min 1, yaitu begini. Apakah 3 lebih kecil dari 1? Tidak, maka nilai tidak akan ditukar. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, maka akan nilai akan ditukar. Maka nilainya akan ditukar. Habis itu, apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak, maka nilainya tidak akan ditukar. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak, maka nilainya tidak akan ditukar. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Tidak, maka nilainya tidak akan ditukar. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak, maka nilainya tidak akan ditukar. Kita lihat di sini, walaupun sama-sama pengurutan data ya, namun insertion sort ini sedikit lebih efektif daripada bubble sort karena berdasarkan pengecekannya dia lebih sedikit dan lebih simple begitu daripada bubble sort yang terpaku dengan banyaknya jumlah pengecekan data yang terjadi. Di sini pengecekannya cuman berada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali ya. Ada 6 kali pengecekan. Setelah pengecekannya berhasil dan inilah hasilnya. Begitu. Itulah cara kerja dari insertion sorts. Selanjutnya kita akan membahas atau mengeksekusi kode mengenai selection sorts. Baik, kita jalankan kodenya. Kita jalankan yang nomor 3, selection sorts. Ini dia 5, 2, 1, 4, 0. Ini yang kita masukkan atau yang user masukkan, dan ini merupakan hasilnya 0, 1, 2, 4, 5. Oke, kita lihat dulu sebelum menjelaskan seperti tadi, seperti gambar ya. Kita lihat dulu yang mana kodenya. Nah, ini. Selection sorts ini sama-sama juga mengurutkan data, namun terletak ini merupakan kode selection sorts yang sudah saya preview tadi ya sedikit. Ya, kenapa saya hapus itu? Seharusnya tidak saya hapus. Baik, kita jalankan lagi ya. Nah, ini sudah diurutkan ya. Nah, user memasukkan seperti tadi ya, yang dimana angka akan ditangkap parameter ya, angka di sini yang dimasukkan oleh user akan dipilih dulu di nomor 3 ini dan masuk ke case 3. Setelah itu angka parameternya akan ditangkap oleh selection sort dengan parameter angka dan diolah di sini di selection sort, ditangkap di sini di fungsi ini. Baik, sama saja sebenarnya, ini tujuannya adalah mengurutkan data, namun bisa dilihat perbedaannya ya. Di sini ada suatu variabel yang namanya indeks angka sama dengan i begitu. Lalu setelah jika
jika ini bernilai true, maka set indeks angka ke J. Setelah itu masukkan ke variabel tampung, begitu. Setelah disorting menggunakan logic ini, maka akan ditampilkan ke layar ini. Ini dia. Baik. Apa sih selection sorts itu? Selection sorts itu adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data, lalu setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai. Nilai yang sudah ditetapkan tidak akan dibandingkan lagi, begitu. Ini merupakan logiknya, logik utamanya di sini. Jika indeks angka lebih besar dari angka J, maka indeks angka set menjadi J, begitu. Di sini kita memasukkan 5, 3, 1, 2, 4. Baik, akan langsung saya bahas saja mengenai selection sort ini pada gambar. Baik, kita punya 4 buah data acak di sini ya. Soalnya 0, 2, 4, 3 begitu. Kita akan tetapkan dulu indeks ke 0-nya berapa dengan cara membandingkan datanya, begitu. Misalnya ini ada indeks ke 0 gitu. Jangan pakai itu, nanti biar nggak ngerti ya. Saya jelaskan secara lisan saja, begitu. Apakah 0 lebih besar dari 2? Tidak. Apakah 0 lebih besar dari 4? Tidak. Apakah 0 lebih besar dari 3? Tidak. Maka telah ditetapkan bahwa 0 merupakan akan menjadi data tetap di indeks ke 0. Artinya 0 ini tidak akan kita bandingkan lagi, begitu. Setelah 0 sudah ditetapkan, maka kita akan tetapkan indeks yang ke-1, gitu. Indeks pertama. Indeks pertama kan 2, begitu. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Ini 3 ya, bukan. Ini 3. Ini 3. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Ya, maka 2 tidak akan ditukar. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya. Maka telah ditetapkan bahwa indeks ke-1 itu adalah 2. Maka 0 dan 2 tidak akan dibandingkan lagi. Sekarang kita akan bandingkan indeks ke-2, yaitu 4. Indeks kedua 4. 4 apakah lebih kecil dari 3? Tidak. Maka 3 ini akan menempati posisi ke indeks 2. Begitu. Maka nilainya akan ditukar, yaitu 0, 3, 4, begitu. Nah, itulah cara kerja dari selection sorts. Sedikit membingungkan ya, tapi nanti silakan lebih dipelajari ya, soalnya harus belajar sendiri, begitu, dan melihat tutornya di YouTube, begitu ya, agar lebih jelas lagi. Ini saya menjelaskan memang agak sedikit membingungkan, tapi kalau mau lebih jelas, kalian bisa lihat video-video di YouTube agar lebih mengerti lagi, begitu. Baik, setelah metode sorts telah kita bahas, yaitu bubble, insertion, dan selection sorts telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas 2 metode search, yaitu binary search dan selection search.
Bisa kita lihat di sini ya, binary. Kita tutup dulu ya fungsinya. Kita tutup dulu fungsinya. Kita jalankan. Kita masukkan data acak terlebih dahulu 5 6 4 1 3. Bukan gitu. 5 3 2 4 0. Kita pilih yang di sini sequential search terlebih dahulu. Karena sequential search terlebih dahulu, maka kita akan membahas sequential search. Baik, kita pilih nomor 4. Nah, list angka yang Anda masukkan. Ini yang kita masukkan tadi ya. Masukkan angka yang akan dicari. Oke. Misalnya kita masukkan 0. Nah, 0 ditemukan pada posisi kelima. Apakah benar? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Itulah metode sequential search. Coba kita masukkan key yang tidak ada pada list. Coba ya. Kita misalnya buat angka terlebih dahulu ya. Kita pilih nomor 4. Kita pilih 7 misalnya. Karena 7 tidak ada di list kan. Yang ada di list 4, 3, 1, 2, 6. Kita masukkan 7. Apa yang akan terjadi? 7 tidak ditemukan pada list. Nah, itulah sequential search. Ya, betul. Apa sih sequential search itu? Sequential search atau linear search, pencarian berurutan, adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, dan pencarian akan berhenti ketika data sudah ditemukan. Tetapi jika akhir elemen data tidak ditemukan, maka pencarian akan selesai juga. Kita lihat kodenya, kita lihat fungsinya yang mengatur itu. Ini dia. Pertama, di sini kita set bool status sama dengan false. Lalu ini merupakan logiknya. Nah, jika key yang kita masukkan tadi ada pada list atau array gitu, array angka, maka jika key ini ada pada array angka, maka cetak ini, dimana cetak key ditemukan pada posisi i plus 1 begitu. Lalu set status sama dengan true dan break yang fungsinya untuk menghentikan perulangan ini. Begitu. Jika angka yang dimasukkan atau key yang dimasukkan oleh user tidak ada pada list, maka status sama dengan false dan cetak ini. Key tidak ditemukan pada list. Gitu. Coba kita pakai fitur debuggingnya biar lebih kelihatan begitu. Di sini ya. Di sini begitu. Kalau nggak salah di sana kita debug ya. Kita debug. Fitur debugging ini agar kita tahu pembacaan kodenya. 5 4 3 2 1 0. Kita pilih, nah itu kita pilih nomor 4. Tunggu, ada masalah sama fitur debuggingnya. Baik, kita tidak ngedebugging di sini ya. Coba di sini kita taruh di sana. Apakah masih tetap rusak? Kalau tetap rusak ya kita akan batalkan saja debuggingnya. Tetap rusak ya. Nah, coba ya. Ini dicek. Wah, ada kesalahan. Ini dicek gitu. Ini dicek. Nah, apakah key
Nah, ini dia, lihat. Apakah K sama dengan angka ke I? Ya, ditemukan pada posisi I plus 1. Maka 1 ditemukan pada posisi 4. Coba kita file yang satunya ya, soalnya ini hancur. File lagi satunya, mana itu? Nah, ini dia algoritma sorting. Ini sequential. Ini ya. Ini sudah saya assessment ya, nih. Kita coba di sini karena di sana hancur tadi begitu. Kita coba di sini aja. Apakah sama hancur juga? Nah, tidak hancur dia. Baik. K-nya kita cari 8, artinya K itu tidak akan ditemukan di sini ya, begitu. Di list ini. Kita lihat, dicek dulu itu menggunakan perulangan. Dicek, false terus. Nah, karena tidak ditemukan maka dia ke bawah ya. Lalu ketemu dengan perulangan status sama dengan false ya. Karena statusnya tetap false karena ini di sini baru di set true, karena di sini juga tadi nilainya false semua ya di perulangan, artinya 8 ini tidak ditemukan di sini begitu, di angka ini, di array angka, maka dicetak ini. Cetak, nah 8 tidak ditemukan pada list. Baik, coba kita tuliskan 4 ya, tuliskan kita 4. Pasti di sini perulangannya yang kedua akan masuk ke sini. Kita lihat, kita buktikan. Nah, perulangan pertama, perulangan kedua masuk. Nah, kan bener. Masuk dia, set. Nah, 4 ditemukan pada posisi kedua. Begitu teman-teman. Begitu cara kerjanya untuk sequential search. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas bukan for binary ya, binary search. Baik, kita run code-nya. Masukkan data 80. Siap. Kita pilih nomor 5, binary search. Nah, ini dia. Sebelum disorting 4, 3, 1, 5, 80. Sesudah disorting 1, 3, 4, 5, 80. Cari angka yang ingin dicari. Misalnya kita cari nomor 80. Data yang Anda cari ditemukan pada posisi kelima. Apakah benar posisi kelima? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Dengan indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Benar. Dengan K 80. 80 kita cari 80. Ya, betul. Baik, kita akan bahas. Kita lihat dulu kodenya ya. Mana itu kodenya? Ini dia. Oh iya. Kita harus tahu dulu apa sih binary search itu? Binary search adalah algoritma pencarian data dari array yang cara kerjanya membagi dua dari banyak data array terus menerus sampai datanya ditemukan. Data array yang akan dicari menggunakan binary search harus terurut secara ascending maupun descending begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi awal ya. Yang pertama, user akan memasukkan angka terlebih dahulu. Setelah itu user akan memilih ini binary search. Setelah itu sesuai nomornya nomor 5 maka masuk ke menu begitu. Setelah masuk ke menu, masuk ke nomor case 5. Nah, case 5 ini akan ke for binary. Dengan parameter angka. Kenapa sih harus ke for binary dulu? Kenapa nggak langsung ke binary search, ke fungsi binary search? Itu karena binary search ini harus diurutkan terlebih dahulu datanya begitu. Misalnya user mengurutkan data secara acak, itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, itulah yang membedakan dengan sequential search, di mana sequential search ini dia tidak perlu diurutkan lagi datanya seperti binary search. Nah, setelah for binary ini angka ini diurutkan begitu di sini, lalu
di sini user akan diminta untuk memasukkan key. Nah, seperti ini. Ini dia. Masukkan key. Setelah itu, angka yang sudah terurutkan ini dan key akan dimasukkan sebagai parameter ke fungsi binary search. Dia akan masuk ke sini, diolah di sini. Nah, di binary search ini kita kita buka memo, bukan yang kayak ini, text editor. Di sini kita ada mendeklarasikan 4 variabel, di mana 3 variabel integer dan 1 variabel bool begitu. Yang pertama ada integer low sama dengan 0, integer high sama dengan arraysize min 1, arraysize itu 5, kurang 1, 4, artinya high sama dengan 4, lalu median tidak di assessment apapun, kosong, dan bool status di set menjadi false. Dimana while ini merupakan perorangan while ya, dimana jika low lebih kecil dari high, maka median sama dengan low plus high dibagi 2. Lalu dicek apakah angka sama dengan key sama dengan angka median. Jika true maka cetak ini, jika false maka ini. Di dalam else ini juga ada perulangan. Jika key lebih besar dari angka median, maka low sama dengan median plus 1. Jika ini false, maka set high sama dengan median min 1. Jika semuanya ini bernilai false begitu, maka perulangan akan masuk ke sini ke pengondisian. Jika status sama dengan false, maka cetak ini begitu. Baik, kita bahas apa itu dah, saya lupa namanya. Nah, ini dia notepad. Kita lihat kodenya ya. Teman-teman bisa perhatikan saya ya. Misalnya kita masukkan data secara acak 5 4 2 1 0 begitu kan. Ini dimasukkan acak ini, lalu diurutkan menjadi 0 1 2 4 5 begitu. Nah, setelah ini diurutkan dengan metode insertion sort yang saya pakai tadi, maka akan masuk ke binary search. Kita masukkan key-nya dulu ya. Key sama dengan 5 begitu. Setelah itu kita set integer low sama dengan 0 high sama dengan 4, lalu median tidak diisikan apa-apa, lalu status sama dengan false begitu. Masuk ke sini ke while, ya. Apakah while ini saya tandai, masuk ke while, apakah low lebih kecil dari high atau sama dengan high? Apakah low 0 lebih kecil sama dengan 4? False. Ya, maka jalankan ini. Maka kita set 0 lebih kecil dari 4, maka kita set median sama dengan low-nya berapa? Low-nya 0 ditambah high-nya berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Maka mediannya adalah 2. Median 2. Setelah itu kita cek di sini K apakah sama dengan angka-angka median.
mediannya berapa? Mediannya berada di indeks kedua ya, 1, 2. Setelah itu dicek apakah kita masukkan ke 5, apakah 5 sama dengan 2? Tidak. Maka ini dilewati. Ini dilewati, masuk ke sini. Else. Lagi perulangan. Yang perulangan else. Yang if. If apakah 5 lebih besar dari 2? Tidak. Maka tidak. Maka dia masuk ke else. Masuk ke else. Ini saya gini ya. Masuk ke else. Else-nya set height sama dengan mediannya berapa? Median. Bukan ke else ya. Bukan ke else ya. Ini udah benar ini. Ini udah benar. Apakah 5 besar lebih besar dari 2? Ya, maka set low sama dengan median plus 1. Plus 1 begitu. Nah, setelah median plus 1, maka dia akan perulangan lagi begitu. Masuk ke sini. Apakah low? Apakah while lagi, perulangan while ya. Apakah low-nya berapa? Median plus 1 berarti 3. 3 lebih kecil sama dengan 4. Ya, berarti set median sama dengan low-nya berapa? Low-nya 3. Ini kita tulis ya, low sama dengan 3. Median sama dengan mediannya 2. Lalu high-nya 4. Begitu. Median sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 7. 3 tambah 4, 7 dibagi 2, 4,5. 3,5. 3,5 begitu. Lalu dibulatkan menjadi 3. Karena dia integer maka menjadi 3 begitu. Setelah itu dia masuk ke sini. Apakah Q sama dengan angka median? Indeks berapa tuh? Indeks ketiga kan 1, 0, 1, 2, 3. Apakah 5 sama dengan angka begitu? Angka median, angka indeks keempat berapa? 4 kan? Berarti else. Berarti dia else. Setelah else, maka dia masuk ke sini. Apakah Q 5 if 5 lebih besar dari 4? Ya. Maka low sama dengan mediannya 3 ditambah berapa itu? Ditambah 1 sama dengan 4 begitu. Sama dengan 4 dengan 4. Baik, ini sudah, berarti dia masuk ke sini lagi. Sudah di set ya. Sekarang low-nya sama dengan 4. Lalu medianya sama dengan median 3. Lalu high-nya
High-nya sama dengan 4. Maka terjadi perulangan while lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya ya, perulangan while-nya. Median. While dulu. Kita buat dulu ya. Low-nya 4. Lebih kecil sama dengan 4. Ya, maka jalankan ini. Median sama dengan low-nya 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2, 4. Mediannya 4. Nah, sekarang jalankan ini. If K-nya 5 sama dengan angka mediannya berapa? Angka mediannya adalah 4. 0, 1, 2, 3, 4. Mediannya adalah 5 ya. Median. Indeks keempat itu. Angka indeks keempat. Karena mediannya 4 yaitu angka indeks keempat. Di sini kita lihat indeks keempat huruf angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeks angka median angka indeks keempat yaitu 5. Maka nilainya true. Apakah Q 5 sama dengan angka median 5? Ya, maka jalankan ini. Cetak hasil, lalu status sama dengan true dan break. Nah, itulah sudah ketemu ya artinya key yang dimasukkan user itu ada pada ini list data yang dicari begitu. Mungkin itu saja ya. Break ini fungsinya untuk mengakhiri perulangan while ini begitu. Baik, karena sudah ketemu dan sudah menjadi program terakhir yang kita bahas. Wah, ini ada masalah. Itu merupakan program kita yang terakhir yang kita bahas, yaitu binary search. Coba kita cek lagi sekali ya. Kita run code dari kita masukkan dulu. Bubble sort. Sudah ya, 1, 1, 2, 5, 3, 4. Nah, tadi kan saya di sini ada while. Nah, while inilah yang menyebabkan program ini tidak akan berhenti ketika bernilai false atau pengguna tidak menghentikan program itu. Tadi kita sudah mencoba program sorting dengan bubble dan sudah berhasil. Sekarang kita akan masukkan lagi angka acak untuk mensorting yang kedua. Insertion source, apakah berhasil? Berhasil. Baik, yang ketiga, yang binary, yang selection maksud saya, sudah berhasil juga. Ini program sorting dengan selection source sudah berhasil. Sebelum disorting ini, susah disorting itu. Baik, sekarang yang sequential search ya. Masukkan list angka yang Anda masukkan ini. Masukkan angka yang akan dicari. Misalnya saya akan mencari angka 5. 5 ditemukan pada posisi 1. Baik, sudah berhasil yang sequential. Yang terakhir ada binary. Kita lihat, kita masukkan data secara acak lagi. Yang binary. Nah, program sort dengan binary sort ini sebelum disorting, ini sesudah disorting. Cari angka yang ingin dicari, kita cari misalnya angka yang tidak ada ya, misalnya 81.
Nah, 81 tidak ditemukan. Coba kita coba lagi sekali binary search. Masukkan secara acak. Misalnya 8. Data yang Anda cari ditemukan pada posisi kelima dengan indeks keempat dengan K8. 8 ditemukan. Coba kita masukkan data acak lagi dan memasukkan menu yang salah. Misalnya 9, walaupun menunya ada 6, Anda salah memasukkan menu yang tersedia. Itu yang akan teroutput jika user salah memasukkan menu yang tersedia. Coba kita exit ya sekarang. Apa yang akan terjadi? Salah pencet saya. Coba kita ulang. Kita coba salah memasukkan kita pencet exit ya, keluar. Kita masukkan dulu exit, maka program akan keluar. Begitu kurang lebih program yang saya buat. Saya memohon maaf jika saya salah berkata, kurang sopan mungkin, atau hal yang kurang baik. Saya memohon maaf. Dan saya juga masih menyadari bahwa apa yang saya jelaskan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya harapkan nantinya akan ada saran dan masukan untuk saya agar dapat memperbaiki bagaimana cara menjelaskan kode agar lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai program ini, begitu. Sampai jumpa dan semoga kita bertemu lain kali.